Ya mau nggak mau ya harus rebrand. Halo teman-teman, kembali lagi ke Brand Advice Chat. Pada video hari ini kita akan menjawab studi kasus di bidang F&B tentang Pak Soleh, Pak Tole, dan mereknya Pak Ole. Secara ringkas kasusnya seperti ini. Ada seorang pebisnis dengan nama Pak Tole dan dia ingin mendirikan bisnis gerai ayam di tahun 2018 dan mendaftarkan mereknya dengan nama Pak Ole di tahun 2019. Namun tak lama kemudian COVID terjadi dan Pak Tole terpaksa untuk membanting setir dan membuka bisnis minimarket baru. Dan 3 tahun kemudian di tahun 2022 ada pedagang baru dengan nama Pak Soleh. Dan Pak Soleh ini juga ingin mendirikan bisnis yang sama di bidangnya di gerai ayam dengan nama yang sama. Namun ketika Pak Soleh ingin mendaftarkan mereknya, ditolak permohonannya. Nah, sekarang kan Pak Soleh ini ingin menggunakan namanya Pak Ole. Jadi dihubungilah Pak Tole karena untuk tanya apakah mereknya ini bisa dipakai atau enggak. Tetapi Pak Tole ini bingung. Kenapa? Karena pandemi kan sudah mereda dan Pak Tole ini ada rencana untuk melanjutkan bisnis namanya ini, tetapi tidak bisa memberikan estimasi waktunya. Jadi kasusnya seperti itu, Masih Pak digantung Michael. gitu ya. Iya. Dan sekarang untuk pertanyaannya, ini untuk yang pertama ya Pak Michael. Apa yang dapat dilakukan oleh Pak Soleh terkait merek untuk bisnisnya ini? Nah, Pak Soleh ini intinya kan ingin memakai merek dengan nama Pak Ole ya, yang sebelumnya sudah didaftarkan oleh Pak Tole gitu kan. Walaupun sekarang kelihatannya udah nggak dipakai ya, karena Pak Tolenya udah banting setir ke bisnis yang lain ya. Nah, itu langkahnya memang sudah benar ya. Jadi bisa dicoba menghubungi ke pemilik mereknya untuk menanyakan. Ini kan itikat baik ya, jadi apakah mereknya ini masih dipakai atau enggak. Bahkan biasanya itu kalau bisa diajukan juga offer. Offer itu gimana? Nah ini anggap aja merek itu seperti rumah gitulah. Kita tertarik, kita mau pakai suatu rumah gitu ya, kita mau jadi pemiliknya rumah itu, kan kita bisa mengontak pemilik rumahnya, nanya kan, ini apakah rumahnya dijual atau enggak, karena mau saya pakai. Nah mirip merek juga seperti itu. Nah misalkan ternyata mereknya itu nggak dijual, apa yang bisa dilakukan? Balik lagi sama seperti rumah, kita ingin menempati rumah, rumahnya nggak dijual tapi kita mati-matian ingin, saya pengen pokoknya tinggal di situ, gimana? Ya mungkin bisa nanya kan, kalau gitu disewakan atau enggak? Nah, disewakan itu maksudnya apa? Kalau dalam ranahnya merek bisa istilahnya dilakukan yang namanya lisensi. Jadi mungkin minta lisensi untuk memberikan izin kepada Pak Tole untuk menggunakan nama Pak Ole tersebut. Itu bisa juga ditawarkan seperti itu. Jadi kalau sudah ditandatangani suatu perjanjian lisensi ya, istilahnya jadi dari pihaknya pemilik merek memberikan izin kepada penggunanya ini atau penerima lisensinya ini untuk menggunakan merek tersebut. Itu bisa juga dilakukan, caranya seperti itu. Nah, tadi kan sudah ada 2 cara ya. Jadi yang pertama bisa mungkin dihubungi, lalu menanyakan apakah mereknya dijual. Kalau misalkan nggak dijual, bisa mungkin dicoba menanyakan apakah disewakan atau bisa diberikan lisensi gitu ya kepada pihak yang ingin menggunakan mereknya ini. Sekarang cara ketiga, ada juga sih salah satu opsi memang bisa dilakukan kalau kondisinya sudah terpenuhi. Ada namanya gugatan, yang namanya gugatan penghapusan merek secara non-use istilahnya. Jadi kita ajukan dengan dasarnya itu non-use. Maksudnya apa? Jadi suatu merek yang tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa, itu bisa diajukan oleh suatu pihak untuk minta ke pengadilan untuk dilakukan penghapusan gitu. Nah, tapi kita rasa kalau dalam ini timeline-nya belum masuk ya, jadi belum 3 tahun berturut-turut ya. Nah, kalau opsi-opsi yang tadi kita sudah jelasin tuh semuanya tidak bisa dipenuhin ya, caranya bagaimana? Ya mau nggak mau ya harus rebrand, karena kita nggak bisa ya intinya menggunakan merek terdaftar milik pihak lain untuk memperdagangkan barang atau jasa sejenis. Itu sudah merupakan pelanggaran merek dan ada konsekuensi hukumnya. Gitu sih saran saya buat Pak Soleh. Oh iya Pak Soleh. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah merek ayam goreng Pak Ole tetap dilindungi meskipun tidak digunakan? Nah, itu mungkin mirip sama penjelasan saya sebelumnya ya. Kalau kita ngomong dilindungi, selama sudah terdaftar, dilindungi. Akan tetapi kalau tidak digunakan, itu ada chance bahwa pihak ketiga bisa mengajukan penghapusan dengan dasar non-use itu tadi. Tapi tetap dilindungi sampai 10 tahun. By default-nya seperti itu. Dan yang terakhir ya Pak Michael, apakah Pak Tole bisa memakai nama Pak Ole untuk minimarket tanpa pendaftaran? Jadi gini, kalau kita ngomongin merek, itu ada yang namanya principle of specialty. Specialty itu maksudnya merek itu hanya dilindungi untuk barang atau jasa yang didaftarkan, gitu ya.
Maksudnya gimana? Kita kalau setiap melakukan permohonan pendaftaran merek di awal tuh pasti tanya, kita mau mendaftarkan di kelas berapa, dan untuk jenis barang atau jenis jasa apa aja. Nah ini kalau menurut ceritanya ya, tadi kan kita lihat bahwa Pak Tole itu mendaftarkan mereknya untuk bidang makanan kan ya. Nah biasanya kalau makanan ayam goreng itu seringnya didaftarin di kelas 43 gitu. Sedangkan kalau untuk minimarket itu kelasnya aja udah beda, biasanya masuk ke kelas 35. Nah, sekarang kita harus lihat pendaftarannya Pak Tole dulu seperti apa ya. Kalau memang didaftarkan di berbagai kelas, termasuk yang di kelasnya minimarket juga, ya langsung aja bisa digunakan tanpa pendaftaran. Kenapa? Karena mereknya sudah dilindungi di kelas dan jenis barang itu juga. Nah, tapi sekarang kalau misalkan Pak Tole hanya mendaftarkan di kelas 43 dulunya, apakah tetap dia bisa menjalankan minimarket dengan merek yang terdaftar di kelasnya 43 itu tadi? Jawabannya ya bisa, tapi tidak ada perlindungan terhadap merek tersebut. Nah, sekarang konsekuensinya apa kalau nggak ada perlindungan terhadap mereknya? Jadi si Pak Tole ini ya kalau misalkan dilanggar mereknya oleh pihak lain, itu dia tidak punya legal standing ya, karena dia nggak bisa menggunakan sertifikat di kelas 43 itu. Kalau misalkan kirim somasi atau bahkan mengajukan gugatan ya pasti dibilang bahwa tidak dilindungi karena barang dan jasanya tidak sejenis gitu, karena kan minimarket lalu restoran fast food ayam goreng kan berbeda ya. Nah di lain sisi juga kalau misalkan ada pihak lain yang ternyata sudah punya merek minimarket yang namanya itu identik atau mungkin mirip dengan Pak Ole ini tadi ya, mereknya ya Pak Ole untuk minimarket. Nah, Pak Ole ini istilahnya nggak safe karena dia nggak punya pegangan bahwa dia bisa menggunakan merek ini dengan hak yang memadai. Mungkin seperti itu sih tanggapan dari saya. Oh, begitu ya Pak Michael. Oke, sekian dulu dari video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa permennya, pertanyaan, dan komentar. See you!